Cari apa lagi? Kita haus pencapaian gitu. Kita haus pembuktian diri. Kita kejar posisi, kita kejar karir, kita kejar materi. Kita kejar followers, kita kejar engagement supaya FYP terus. Kita cari itu terus. Tapi saudara tahu kan, semakin kita kejar kekayaan, kita menyadari akan ada orang yang lebih kaya dari kita. Semakin kita kejar kecantikan, akan selalu ada orang yang lebih cantik dari kita, lebih ganteng dari kita. Semakin kita kejar karir, akan selalu ada orang yang di atas kita posisinya. Ngejar kayak gitu, sia-sia. Karena ujung-ujungnya kita jadi stres, kita jadi frustrasi. Tapi hari ini biar di momen Natal ini kita bisa bilang Yesus saja cukup. Yesus saja cukup. Hari ini spesial karena kita akan berduet, saya akan berduet dengan wanita tercantik di seluruh jagat raya. Oke, saudara boleh dukung saya dengan kasih, gitu saudara. Mantap saudara. Mau tepuk tangan atau enggak? Mantap saudara. Hari ini temanya adalah The Savior King. Bapak Ibu, selama 1 bulan ke depan, dalam awal bulan ini kita mendapatkan sebuah pengajaran tentang Raja, tentang kerajaan Yesus, atau tentang sudut pandang tentang Raja. Kita sering mendengar khotbah tentang dia Bapa yang baik. Kita sering mendengar khotbah tentang dia adalah sahabat yang terbaik. Tetapi khotbah mengenai dia adalah Raja jarang dikhotbahkan di gereja. Sehingga cenderung ada banyak jemaat Tuhan meremehkan tentang satu sisi bahwa dia adalah Raja. Hari ini saya bersama dengan Pastor Amanda akan mengajar saudara mengenai The Savior King. Mari kita buka Bapak Ibu dari Matius 12 ayatnya yang ke-42. Injil Matius 12 ayatnya yang ke-42. Mari sama-sama kita baca dengan semangat 45. Sama-sama yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, Yesus adalah Raja dalam hidupku. Mari sama-sama kita buka Bapak Ibu. Saya akan buka nanti di poin yang pertama dan ketiga Pastor Amanda akan mengajar saudara. Dan di poin keempat sampai dengan poin yang terakhir saya akan menutup dengan kesimpulan. Kita baca sama-sama 3, 2, ya. Pada ratu dari selatan itu akan bersama angkatan ini dan dia akan, sebab ratu ini apa? Datang dari ujung bumi untuk mendengar. Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada, sekali lagi, sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Saudara, picture of this, bayangkan ini, gambarkan ini. Bayangkan seorang nabi dari desa, seorang anak muda dari desa. Perawakannya, penampilannya lebih mirip seorang petani biasa. Berdiri di depan para senior, Imam Saduki, ahli Farisi, ahli Taurat. Yang mereka bangga banget sama Salomo. Bagi orang Yahudi, Salomo adalah the greatest example. Karena kerajaannya begitu besar, kekayaannya begitu banyak. Bahkan bait Allah yang di tempat mereka mendengar khotbah Yesus adalah bait Allah yang sangat glorious, sangat indah. Dan tiba-tiba ada seorang muda out of nowhere bilang yang berdiri di depan saudara dan saya lebih hebat dari Salomo. Itu adalah latar belakang dari ayat yang baru kita baca. Orang Yahudi itu tergila-gila sama yang namanya pencapaian. Mereka tergila-gila sama yang namanya kekayaan. Tergila-gila dengan yang namanya kehormatan. Makanya mereka sangat memandang tinggi Raja Salomo. Mereka sangat memandang tinggi Salomo dalam kerajaannya. Jadi ketika Yesus berkata yang di depan kamu lebih hebat dari Salomo, bayangkan bagaimana respon pendengar pada malam itu. Saya nggak tahu malam apa siang sih. Tapi karena ini malam, bayangkan respon pendengar pada hari itu. Saya yakin respon mereka tidak akan berdiam seperti respon saudara. Mereka pasti akan mulai berisik kayak suara. Pasti ada yang bilang, so gila anak muda ini. Pasti orang Manado itu.
Pasti ada yang bilang, waduh ini ngaco, ini anak muda nih. Bayangkan di tengah-tengah sejarah mencatat Salomo adalah raja yang luar biasa. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang berkata di depan kamu, jauh lebih hebat dari Salomo. Bapak Ibu, ada di setiap kita suka yang namanya pahlawan. Anak saya pahlawannya dulu Batman, sebentar Superman, tidak pernah papanya. Pahlawannya pasti ganti-ganti. Sekarang pahlawannya Bapak Ibu, dia pahlawannya yang paling kecil pahlawannya Godzilla air. Yang paling besar pahlawannya Messi. Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi. Saya nggak tahu dia ngomong apa itu. Tetapi Yesus adalah pahlawan yang tak terduga. Kita bisa melihat bahwa Batman adalah pahlawan yang keren. Kan kalau saudara tahu masa kecil kan ada lagu tuh. Batman. Batman. Batman itu kepanjangan dari Batak Manado. Kalau Babon, Batak Ambon. Dan seterusnya. Nah hari ini Bapak Ibu kita akan belajar. Salomo dikenal sebagai raja terkaya, raja terbijaksana, raja yang paling makmur, raja dengan paling kerajaan yang paling stabil. Dalam masa Salomo tidak ada orang miskin kata Alkitab. Dalam masa Salomo tidak ada orang yang kekurangan pangan. Dalam masa Salomo lah Bapak Ibu Israel mencapai puncak kejayaannya lebih dari masa ayahnya. Nah makanya Ratu Sheba, seorang kafir, dipercaya pada masa itu dari suatu tempat yang jauh mungkin Ethiopia. Bapak Ibu datang untuk mendengar. Ribuan kilometer datang untuk mencari hikmat. Dari jauh Ratu Sheba datang mencari yang namanya hikmat. Tetapi orang Farisi yang dari dekat justru menolak hikmat tersebut. Hari ini kita akan belajar mengenai the Savior King. Ada 7 hal atau alasan mengapa Yesus lebih besar dari Salomo. Poin 1, 2, dan 3 saya akan serahkan kepada Pastor Amanda Zevanya untuk menyampaikan kabar baik ini. Saudara siap diberkati? Yang siap diberkati boleh kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat. Pastor Amanda, bukan saja mimbar ini hatiku untukmu. Belum dinyalain. Jadi deh, ya, makasih ya. Cek. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yuk. Ya, dari tepuk tanganmu kayak ada penolakan ya. Seperti penolakan orang Farisi terhadap pemberitaan ini. Just kidding. Oke, kita akan mulai. 7 hal, 7 alasan, 7 cara, 7 ways kenapa dikatakan bahwa Yesus lebih hebat, lebih besar daripada Salomo. Sebenarnya banyak banget. Tapi kalau banyak banget kita akan selesai nanti udah keburu countdown 2026 ya. Jadi kita ambil 7 saja. Yang pertama, Jesus is greater in wisdom. Yesus lebih hebat, lebih besar dalam hal hikmatnya. Kita tahu Salomo dikatakan raja yang terkenal paling bijaksana. Raja yang paling berhikmat. Kitab Amsal yang isinya adalah hikmat. Yang adalah isinya pengajaran tentang wisdom. Kitab Pengkhotbah yang isinya adalah tentang wisdom. Ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo dikatakan raja yang paling bijaksana. Raja yang paling penuh hikmat. Tapi Yesus datang, dia lebih besar dalam hikmatnya daripada Salomo. Kita lihat yuk. Dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-24. Ini Salomo. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Dari mana Salomo dapat hikmat? Dari Allah. Salomo dapat hikmat dari Allah. Tapi Yesus adalah sang hikmat itu sendiri. Yesus adalah sumber hikmat itu sendiri. Dia adalah Allah yang memberikan hikmat itu kepada Salomo. Kalau ada orang yang memberikan sesuatu, berarti lebih hebat yang memberi atau yang menerima? Yang memberi. Jelas dikatakan Salomo punya hikmat yang ditaruh Allah. Tapi Yesus adalah sang sumber hikmat itu sendiri. Saudara tahu nama Salomo itu dari bahasa aslinya Shelomo. Shelomo, boleh tampilin Shelomo. Ini berasal Shelomo itu dari kata shalom. Akar katanya shalom. Yang bicara soal
damai sejahtera. Yang bicara soal keutuhan. Jadi kata shalom itu nggak semata-mata kayak orang Kristen ketemu, biar kelihatannya Kristen banget gitu. Kalau ketemu, halo shalom gitu. Nggak semata-mata sekedar salam, ucapan salam atau yang artinya damai sejahtera. Tapi kata shalom mengandung arti yang utuh, damainya tuh sampai fulfill, restored, direstorasi, dipulihkan, berdamai. Kalau saudara lihat di Keluaran, saya lupa di Keluaran berapa, Keluaran atau di Imamat, itu banyak aturan-aturan tentang kalau misalkan orang berkonflik, ada menyebabkan kerugian, itu di situ ditulis banyak sekali kata kayak pemulihan untuk berdamai. Jadi kalau misalnya ada orang berantem, ada ternak yang dicuri atau ternaknya membunuh ternak saudaranya, itu banyak dikatakan bagaimana mengganti ruginya. Dan itu pakai kata shalom ini. Jadi arti kata shalom bukan hanya sekedar damai, tapi yang benar-benar berbaikan kembali. Pulih, lega. Kalau kita habis ada konflik, kita udah ngobrol, maaf-maafan, salaman, hati jadi udah lega, udah beres. Itu kata shalom, yang pulih, utuh, damai seperti itu. Salomo, dari namanya, artinya damai. Tapi kita lihat, Salomo nih, yang si paling berhikmat ini nih, dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-17. Pengkhotbah 1 ayat 17. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tapi aku menyadari bahwa hal ini adalah usaha menjaring angin. Artinya kesia-siaan. Bicara soal hikmat semakin. Tapi ujung-ujungnya hal yang sia-sia. Salomo yang segitu berhikmat aja menekankan bahwa hikmat pada akhirnya bikin dia frustrasi. Hikmat tanpa Yesus cuma nambahin beban. Hikmat tanpa Yesus cuma nambahin beban. Salomo tahu segala sesuatu tentang alam semesta. Tapi dalam Pengkhotbah 1 ayat 18, lanjutan ayat yang tadi. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Saudara suka menyadari sesuatu gak? Misalnya nih, kita belajar sesuatu nih. Mungkin habis S1, kita lanjut S2. Setelah S2, kita lanjut S3. Dan semakin kita dalami sesuatu, semakin kita sadar kita gak tahu apa-apa. Bener gak? Semakin kita berusaha untuk cari tahu lebih lagi, kita pengen tahu, kita pengen ngerti segala-galanya. Semakin kita pengen berusaha, kita menguasai segala-galanya. Semakin kita sadar bahwa kita gak ngerti apa-apa. Pastor Gideon waktu lulus S3 sekitar 3 tahun yang lalu diminta oleh kampusnya untuk mewakili angkatannya untuk speech. Untuk kasih kata-kata gitulah, speech waktu wisuda. Terus kemudian ada satu kata-katanya yang bilang gini, semakin saya belajar terutama mengenai Tuhan, semakin dalam saya belajar mengenai Tuhan, semakin saya menyadari bahwa saya gak ngerti apa-apa tentang Tuhan. Karena dia begitu besar. Salomo bilang, hikmatnya Salomo, dia gak tahu bagaimana cara memuaskan jiwanya sendiri. Salomo raja yang paling berhikmat, tapi dia bilang ada banyak hikmat, banyak susah hati. Memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Tapi Yesus, dia bukan hanya ngasih kita informasi. Dia bukan hanya kasih kita pengetahuan, tapi dia memberikan hidup kita transformasi. Dia mengubah seluruh kehidupan kita. Kita bukan hanya ngerti tentang keselamatan, tapi kita diberikan keselamatan. Kita menghidupi keselamatan yang dikasih sama Yesus. Savior King. Raja yang bukan hanya ngasih informasi, kasih pengetahuan, tapi yang terlibat secara aktif dalam hidup kita, bawa damai sejahtera buat hidup kita. Amin. Hikmat, berikan tepuk tangan buat Tuhan yuk. Hikmat Salomo menjelaskan hidup, tapi gak nyembuhin kita. Gak membawa keselamatan, gak nyembuhin hati kita. Cuma Yesus, hikmat dari Yesus, perkataan firman Tuhan yang bisa memulihkan hidup kita. Yang bisa memulihkan jiwa kita. 1 Korintus 1 ayat yang 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, baca sama-sama ayat yang dicetak kuning. 3, 2, 1. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Hanya dalam Yesus ada hikmat yang bukan hanya memberi informasi tapi memulihkan kita. Solomon spoke wise words.
Salomo ya mengucapkan kata-kata hikmat, kata-kata yang luar biasa. Kita baca kitab Amsal, kita nggak lagi ngecilin Salomo di sini. Yesus pun ketika dia berhadapan dengan orang Farisi, dia bukan lagi ngecilin Salomo. No, dia lagi bilang bahwa Salomo tuh hebat. Salomo tuh raja yang hebat, Salomo tuh raja yang luar biasa. Tapi Yesus lebih hebat daripada Salomo. Yesus lebih daripada apa yang dunia bilang paling hebat. Amin. Solomon spoke wise words, but Jesus is the word made flesh. Yesus Kristus adalah hikmat itu sendiri. Dia adalah perkataan yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia dalam kelahirannya. Yang kedua, Jesus is greater in works. Yesus lebih hebat dalam karyanya, dalam apa yang dia kerjakan. Kita ambil tiga hal aja deh buat kita lihat apa yang Salomo lakukan dan apa yang Yesus lakukan. Yang pertama, ngomongin soal rumah. Sebagai seorang raja, Salomo tinggal di Pondok Indah. Sebagai seorang raja, Salomo tinggal di istana. Salomo membangun istananya, saudara baca di Alkitab. Salomo membangun istananya selama 13 tahun. Dan kalau saudara lihat, kalau saudara baca di Alkitab, ada spesifikasinya tuh istananya Salomo. Dia bangun pakai apa, sebesar apa, ada spesifikasinya. Saya saranin buat istri-istri baca, tulis, kasih ke suamimu kalau minta rumah kayak gini gitu. Minimal banget kayak gini deh. Salomo bangun istananya 13 tahun. Salomo bangun rumah buat dirinya sendiri. Buat kemegahannya sebagai seorang raja. Ada gak kita baca, rakyat Israel diundang Salomo tinggal bersama-sama di istananya. Rakyat Israel boleh pilih mau tinggal di mana aja. Salomo menjamu rakyatnya dan bilang anggap aja rumah sendiri. Selamat datang di rumah saya, mohon maaf ya rumahnya sederhana cuma gubuk biasa. Mohon maaf ya udah kasih keluar minuman banyak, makanan. Mohon maaf ya seadanya cuma ini aja. Salomo gak ada dibilang dia mengundang rakyat Israel tinggal bersama-sama di rumahnya. Yesus, apa yang Yesus lakukan? Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa yang percaya nanti kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Amin. Saya berdoa agar setiap kita yang di sini nanti kita sama-sama akan lihat rumah kita yang dibangun sama Tuhan Yesus ya. Amin. Salomo membangun untuk dirinya sendiri. Tapi Yesus bangun buat siapa? Buat kita. Buat kita. Salomo sebagai seorang raja ada jarak sama rakyatnya. Yesus sebagai raja di atas segala raja, justru dia menjadi jembatan atas jarak itu. Dirinya sendiri yang dia kasih. Jadi jembatan supaya kita bisa dekat sama dia. Supaya kita bisa tinggal bareng-bareng sama dia. Yang kedua, meja perjamuan, jamuan makan. Salomo ketika Ratu Syeba datang, Salomo menyajikan jamuan kerajaan. Saudara boleh baca di 1 Raja-Raja 10 yang dijamu, segala yang terbaik dijamu Ratu Syeba. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki loh. Bukan 5.000 orang tok, 5.000 orang laki-laki. Belum dihitung perempuan dan anak-anak. Hanya dengan 5 roti, 2 ikan. Kata Yesus, nama Yesus, tadi kan kita lihat nama Salomo ya, Shelomo. Sekarang kita lihat nama Yesus. Nama Yesus dalam bahasa Ibrani itu Yehoshua. Yehoshua. Tapi dalam bahasa Aram itu adalah bahasa yang digunakan pada zaman Yesus. Jadi sedikit lebih tua daripada bahasa Ibrani. Saya lupa antara Ibrani dulu atau Aram dulu. Tapi itu dua bahasa yang satu rumpun. Tapi pada masa Yesus mereka berbicara dalam bahasa Aram. Makanya disebut Yeshua, versi singkatnya. Yehoshua, Yeshua. Kalau nonton The Passion of the Christ, walaupun kita nggak ngerti ya bahasanya ya di bahasa apa itu bahasa Aram. Kalau dengar ketika Yesus dipanggil oleh Maria, oleh circle-nya dipanggil dengan Yeshua. Yeshua, Yehoshua. Yeho adalah bentuk singkat dari Yahweh. Yehowa. Karena orang Ibrani itu nggak boleh nyebut Yahweh. Itu nama yang sangat kudus, nggak boleh diketik, nggak boleh ditulis, nggak boleh disebut. Jadi mereka singkat dengan Yeho dan Shua artinya menyelamatkan. Dari namanya aja kita tahu
Yesus adalah our Savior King. Raja yang menyelamatkan. Dia firman Allah jadi manusia. Diberi nama God Saves. Diberi nama Savior. Since the very beginning, misinya Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan. Amin. Yehoshua. Immanuel artinya Allah beserta kita. Allah kita gak jauh. Allah kita gak absen. Tuhan kita hadir dalam hidup kita segala masa dalam hidup kita. Orang Majus dan orang-orang non-Yahudi, mereka mengenali Yesus, mengenali Sang Raja melalui ciptaan, melalui bintang. Orang Majus bukan orang Yahudi. Mereka tuh gak ngerti, gak ada diajarin di kepercayaan mereka soal akan datang Mesias dan lain-lain. Tapi kemungkinan besar para ahli sejarah dan arkeolog percaya bahwa bagaimana orang Majus itu melihat bintang dan mereka mencari raja itu adalah karena pada masa pembuangan orang-orang Yahudi ke Babilonia, ke Persia, mereka tuh belajarin apa yang menjadi nubuatan buat mereka. Makanya orang Majus bisa percaya, bisa menyembah Yesus. Menunjukkan bahwa keselamatan dari Yesus tersedia bagi seluruh dunia. Tersedia buat semua, buat kita. Bukan hanya bagi bangsa Israel. Ketika Petrus nangkep ikan di Danau Galilea. Waktu ketika Yesus menampakkan diri. Ada berapa ikannya? 150? Halo. 153 ekor ikan. 153 ekor ikan. Saudara tahu, dalam bahasa Ibrani mereka tuh pakai sistem gematria. Gematria tuh artinya setiap huruf ada nilainya. 1, 2, 3, 4 sampai 9, kemudian 10 sampai 20, kemudian ke ratusan, 100, 200, 300, 400. Sistem gematria. Ani Elohim 153 adalah totalnya. Ani Elohim, Ani itu artinya saya, Elohim itu artinya Tuhan. Kalau ditulis dalam bahasa Ibrani, dihitung totalnya 153 angka ini, Ani Elohim. Dan yang menarik adalah ketika pada masa itu Israel di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, mereka dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Dan saudara tahu Kekaisaran Romawi pada masa itu gede banget ya. Mereka banyak banget menjajah banyak wilayah. Dan total suku bangsa yang ada di masa itu, di wilayah itu, pada masa itu adalah 153 suku bangsa. Jadi Yesus mau ngomong apa? Ketika Yesus mengatakan Ani Elohim, aku adalah Tuhan atas seluruh bangsa. Amin. Yesus, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yuk. Dia adalah Tuhan atas seluruh bangsa. Yohanes 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jamuannya Salomo memuaskan perut. Iya. Tapi kita tahu, habis makan berapa lama sih? 8, 10 jam, 12 jam, keluar lagi. Kita lapar lagi. Tapi Yesus bilang, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Siapa datang kepadaku, siapa minum daripadaku, ia tidak akan haus lagi. Salomo memuaskan perut untuk sementara. Menjamu jamuan makan yang terbaik. Tapi Yesus memuaskan jiwa kita untuk selama-lamanya. Hanya dalam Yesus, anak-anak muda dengar baik. Saya ngerti usia-usia, ya quarter life crisis. Kayak rasa-rasanya bingung. Cari apa lagi, kita haus pencapaian gitu. Kita haus pembuktian diri. Kita kejar posisi, kita kejar karir, kita kejar materi. Kita kejar followers, kita kejar engagement supaya FYP terus. Kita cari itu terus. Tapi saudara tahu kan, semakin kita kejar kekayaan, kita menyadari akan ada orang yang lebih kaya dari kita. Semakin kita kejar kecantikan, akan selalu ada orang yang lebih cantik dari kita, lebih ganteng dari kita. Semakin kita kejar karir, akan selalu ada orang yang di atas kita posisinya. Ngejar kayak gitu, sia-sia. Karena ujung-ujungnya kita jadi stres, kita jadi frustrasi. Tapi hari ini biar di momen Natal ini kita bisa bilang Yesus saja cukup. Yesus saja cukup. Dia bisa puaskan jiwa kita. Dia yang menyegarkan, dia yang memuaskan jiwa kita sehingga kita bisa ngerasain yang namanya damai. Damai sejahtera, gak stres hidup kita, gak frustrasi kita. Poin kita masih banyak, lanjut yuk. Yang ketiga, karya apa lagi? Bait suci. Salomo bangun bait suci.
Tadinya Daud yang mau bangun. Tapi kata Tuhan enggak, bukan kamu. Anakmu Salomo yang akan bangun bait suci. Salomo bangun bait suci, megah, indah, luar biasa. Dia cinta Tuhan. Dia bikin bait suci, bait Allah yang begitu indah. Tapi kita tahu sekarang, bait suci udah gak ada. Kemarin November kami bawa grup ke Tanah Perjanjian. Firman Tuhan digenapi. Tidak ada satu batu pun yang numpang atas batu lain. Rata. Udah gak ada sisanya lagi, bait suci udah gak ada sisanya. Udah gak ada sisanya. Bait suci yang dibangun segitu megahnya udah gak ada, sisa-sisanya juga udah gak ada. Tapi Yesus membangun bait yang hidup. Siapa? 1 Korintus 6 ayat 19. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang apa? Diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Salomo bangun bait suci udah gak ada sisanya. Yesus membangun bait tempat dia tinggal. Yaitu saudara dan saya. Tubuhmu itu tempat tinggalnya Tuhan. Hidupmu itu tempat tinggalnya Roh Kudus. Anak-anak muda dengar baik yang pada duduk di depan. Izinkan kakak, kakak, si paling kakak. Izinkan saya ngomong sama anak-anak muda. Tubuhmu itu bait Roh Kudus. Mau nggak saudara tinggal di rumah yang kotor? Ada yang betah rumah kotor? Jaga hidup baik-baik. Jaga tubuhmu baik-baik. Tempat tinggal Roh Kudus loh. Tempat tinggal raja segala raja loh. Bukan tempat tinggal pribadi sembarangan. Kita kalau tahu mau kedatangan tamu aja ke rumah. Apalagi kalau tahu mertua mau datang. Kalau bisa panggil goklin 10 kita panggil kan. Tahu nih, wah mertua mau datang, bisa dicolekin satu-satu nih semua nih. Enggak, mertua saya enggak gitu. Mertua saya ada di situ. Saya kalau tahu mertua mau datang aja kita deep cleaning rumah, kita beresin rumah. Masa sih? Dengan kebenaran firman Tuhan ini tubuhmu adalah bait Roh Kudus, kita sembarangan sama hidup kita? Masa sih? Kalau kita pikir secara logika aja gak masuk akal. Gak masuk akal. Kita tahu siapa yang tinggal di dalam kita. Bukan hanya sekedar mertua. Bukan hanya sekedar pemimpin suatu negeri. Bahkan Salomo yang katanya raja itu. Ada pribadi yang lebih dari itu. Yang kepengen tinggalnya di dalam kita. Amin. Solomon built a temple God visited occasionally. But Jesus builds a temple God inhabits permanently. Yesus membangun bait yang dimana Allah diam, tinggal, gak pergi-pergi lagi. Yang ketiga, poin saya yang terakhir. Yang ketiga, Jesus is greater. Tadi kalau kita lihat Jesus is greater in works atau karyanya. Sekarang kita belajari Jesus is greater in workers atau dalam pelayannya. Ketika Ratu Sheba melihat nih pelayan-pelayannya Salomo semua melayani, keluar jamuan makan, melayani dengan tata cara yang begitu luar biasa. Ratu Sheba bilang, 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-8. Ini perkataannya. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Bayangin deh kalau misalnya saudara jadi pegawai perusahaan gitu ya. Terus bosmu tuh orang besar di negeri ini. Terus orang yang terkenal baik banget, lurus, lempeng, luar biasa deh. Pokoknya bos yang paling keren lah gitu. Pemimpin yang paling keren, petinggi yang paling hebat. Bagaimana perasaanmu jadi karyawannya? Bangga, right? Kalau dibayar dengan gaji yang oke, bangga kita. Dengan bangga kita kasih lihat lanyard kita. Lu kerja di mana? Ih, itu kan yang punyanya si ini kan? Iya, gila keren banget. Gila lu bos, terus kita mulai ngomongin segala karya-karya kebaikan-kebaikan tokoh ini. Bayangin, jadi pegawainya Salomo. Ratu Sheba aja bilang, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau, menyaksikan hikmatmu. Ada di dekat, ada inner circle, di circle-nya raja yang sehebat ini. Pak, Bu, anak-anak muda, kita nih servant of God.
Pelayan Tuhan yang jauh lebih besar daripada Salomo. Kalau pegawainya Salomo aja dikatakan berbahagia, can you imagine bagaimana seharusnya hidupmu sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. What a greater joy yang bisa kita dapetin. Pelayannya Salomo berbahagia, tapi kita bersukacita. Saudara tahu kan kalau bahagia tuh tergantung keadaan. Hari ini saudara, tadi happy-happy kan, datanglah dan bertahta. Bahagia. Bahagia. Tapi ketika saudara di rumah Tuhan bukan hanya bahagia, tapi sukacita. Amin. Sukacita itu kekal, sukacita itu dari dalam. Sukacita itu gak tergantung keadaan. Keadaan boleh masih belum berubah. Keadaan boleh masih gini-gini aja sih. Ya mungkin, I'm sorry to say this. Mungkin anak-anakmu masih pergi. Masih belum pernah nelpon. Mungkin masih bingung. Udah tanggal segini lagi. 2019. Harusnya THR udah turun dong. Kan harusnya H-7 paling telat. Mungkin keadaanmu masih gini-gini aja. Tapi yang punya Yesus ada damai sejahtera. Gak tergantung sama keadaan. Hamba-hambanya Salomo bersukacita. Hambanya Tuhan, hamba-hambanya Salomo berbahagia. Hambanya Tuhan, hambanya Yesus bersukacita. Pelayanan kepada Yesus itu bukan beban. Pelayanan itu privilege. Bisa melayani raja di atas segala raja itu privilege. Sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan. Saudara gak mesti pelayanan di gereja kok, enggak. Dengan menyadari statusmu sebagai hamba Tuhan, engkau melayani Allah yang maha tinggi. Dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam bagaimana engkau bersosialisasi dengan orang lain, dalam bagaimana engkau memperlakukan pegawai di rumahmu, memperlakukan supir, memperlakukan ART, memperlakukan tetangga yang berbeda keyakinan. Kamu menunjukkan siapa yang kamu layani. Kita nunjukin siapa bos kita. Kita nunjukin kita pelayan Tuhan. Pelayanan sekecil apapun, kalau mungkin yang di gereja kelihatan gak kelihatan. Selama dilakukan untuk sang raja di atas segala raja, setiap kita akan diupah sama di hadapan Tuhan. Saudara yang mungkin guru-guru sekolah minggu, yang gak kelihatan ngurusin anak-anak kecil. Kadang-kadang anak kecilnya lari-lari, kita nyanyi apa juga gak denger. Habis itu bilang, Miss mau ke toilet. Ngurusin anak orang ke toilet. Ngurusin anak orang, tiba-tiba nangis lah, apalah. Atau mungkin, tadi saya dapat rema. Ketika lagi pakai baju di belakang sana, tim wardrobe kita. Tim yang ngurusin baju nih, tadi yang pada di depan. Ini baju saya agak ada kegedean sedikit di sini. Cuman ngejahitin di sini. Ngejahitin. Selama dilakukan buat raja di atas segala raja, bahkan bukan buat saya. Selama melakukannya tahu buat Tuhan. Tuhan kasih mahkota kemuliaan. Amin. Yesus berkata, Yohanes 15 ayat yang ke-11. Ini ayat saya yang terakhir. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Salomo ngelainin dari luar. Kasih jamuan makan, bikin istana, yang kelihatan, yang jasmani. Apa yang bisa dilihat, dikecap sama indera kita. Tapi yang Yesus lakukan, dia melayani dari dalam. Dengan apa? Bersekutu sama kita. Persekutuan kasih. Bagaimana caranya? Dia datang. Inkarnasi. Jadi manusia. Supaya bisa deket sama manusia. Itu yang Yesus lakukan. Saya yakin ya saudara, ada jutaan orang rela mati sebagai martir. Ada jutaan orang pada masa itu di Kekaisaran Romawi ketika kekristenan diincar habis-habisan, diserang habis-habisan, dicari, dibunuh orang-orang Kristen. Tapi kenapa ada begitu banyak martir yang rela mati? Saudara tahu, saudara yang pernah ke Roma, Italia, pernah ke Koloseum? Gak apa-apa di macam. Di Koloseum itu tuh dulu tempat buat orang-orang Kristen dijadiin makanan singa oleh Kaisar Nero. Kaisar Nero benci banget sama kekristenan. Dia ngelepas singa yang lapar,
Seorang orang Kristen ditaruh di situ. Kepalanya dipenggal, ditaruh di ujung obor. Dibakar jadi obor. Taruh buat menerangi kota Roma. Di bawah pemerintahan Kekaisar Nero. Tapi kenapa sih ada begitu banyak orang rela mati buat Yesus, buat Tuhan? Ada banyak orang hidup sebagai saksi. Ada banyak orang bertahan dalam penderitaan. Kalau nggak worth it, kalau nggak ngerti buat siapa mereka melakukan itu pelayannya Yesus, itu hamba-hambanya Yesus. Karena tahu apa yang Yesus telah lakukan dalam hidupnya. Saya tahu menjadi seorang hamba Tuhan tuh bukan hanya jabatan yang ada di mimbar loh saudara. Setiap kita nih hamba Tuhan loh. Setiap kita saudara yang duduk sebagai jemaat pun saudara hamba Tuhan. Saya tahu sebagai seorang hamba Tuhan, hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan gak gampang. Gak gampang. Hidup nurut sama kehendak Tuhan, menyatakan bahwa Engkau Raja segala raja, walaupun ini gak enak buat aku, walaupun ini gak nyaman buat aku, tapi aku tunduk, aku turut pada maunya Tuhan. Saya tahu gak gampang. Tapi sebagai hamba Tuhan kita tahu siapa yang kita layani. Kita tahu apa yang dapat dia lakukan. Dan yang telah dia lakukan. Satu deh, yang gak bisa dunia tawarkan. Yang gak bisa kita beli dengan apapun. Apa itu? Keselamatan. Kau mau sekaya apapun hari ini, engkau mungkin namamu mungkin ya amin gitu. Tercatat dalam 100 orang terkaya versi Forbes di Indonesia. Cepat-cepat bilang amin. Mantap. Dari tadi ini amin ya, dari tadi gue tanya diem aja. Sekalipun namamu masuk gitu, daftar orang terkaya di dunia. Tapi gak ada yang bisa beli keselamatan. Gak ada. Tapi kita tahu apa yang telah dia lakukan buat kita. Dia menyelamatkan. Kita tahu upahnya kita sebagai pelayan sudah kita dapatkan. Apa yang bisa kita lakukan buat membalas itu semua? Hidup melayani Tuhan, seturut dengan maunya Tuhan, seturut dengan kehendaknya Tuhan. Sekalipun gak mudah. Makanya Tuhan bilang pikul salib sangkal diri. Sangkal diri mana enak sih Pak? Pengen bales. Dijahatin orang mah pengen bales kalau ngikutin daging. Tapi Tuhan bilang sangkal diri. Tuhan bilang pikul salib. Tapi kita tahu apa yang telah dia lakukan buat kita. Dia master, tuan. Alkitab bilang tuan atas segala tuan. Kalau sama bos aja di dunia kita bisa nunduk, kita bisa nurut. Masa sih kita mau sembarangan sama Tuhan di atas segala Tuhan. Master di atas segala master. Amin. Kita lanjut poin yang keempat sampai yang terakhir. Saya kembalikan kepada pangeran di hidup saya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat saudara. Ini bukan dahsyat, bisa lebih dahsyat dari ini saudara. Tadi Pastor Amanda menjelaskan dengan baik Bapak Ibu mengenai alasan mengapa Salomo sebagai raja yang paling hebat dalam sejarah manusia. I do research, saya pelajari. Salomo Bapak Ibu dianggap dalam sejarah dunia sebagai the most wealthy king atau raja yang paling kaya. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan dia minum saja dari emas murni. Di sini saya lihat ada banyak orang yang kalau minum juga dari emas murni saudara ya. Karena suaminya orang Jawa jadi emas saudara ya. Benar-benar emas murni. Kita belajar bahwa Salomo lebih hebat, Yesus lebih hebat dalam hal wisdom. Bagi saudara yang apa-apa kerja pakai AI, pakai chat GPT, hati-hati jangan sampai apa-apa AI, apa-apa chat GPT. Sampai kita nggak punya Roh Kudus di dalam kita, nggak punya kesempatan untuk kasih tahu sama saudara. Katakan amin dulu. Karena jangan sampai kita apa-apa, sekarang pendeta pun juga kalau mau khotbah tinggal tulis chat GPT, tolong bikinin khotbah dengan judul ini, 3 poin ayat ini, langsung jadi. Tahu dari mana? Pernah nyoba. Saudara kalau saya membuka diri saya ketawa ya saudara ya. Tetapi saudara satu hal yang saya pelajari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, gak ada soulnya.
Nggak ada jiwanya. Nggak ada rasanya. Karena firman Allah berbeda dengan perkara-perkara dunia. Karena firman Allah berurusan sama hati dan jiwa. Amin. Berurusan dengan apa? Kalau saudara melek teknologi beberapa bulan yang lalu dunia kekristenan dihebohkan dengan sebuah the number one on the chart. Bapak Ibu, lagu rohani. Lagunya keren banget. Bapak Ibu, musiknya keren banget. Penyanyinya misterius. Bapak Ibu, kayak perempuan yang suka tapi sok-sok misterius. Dan ketika dicek ternyata ChatGPT. Dia masukin liriknya, dia masukin sistemnya. Dan jadilah lagu yang sesuai dengan dunia buat. Dan orang Kristen suka tanpa tahu itu adalah hasil dari yang namanya teknologi. Teknologi itu bagus selama dipakai untuk, saudara dengar baik, selama dipakai bukan untuk menjadi pengganti dari hikmat sang sumber hikmat itu, yaitu Yesus. Amin. Bilang kiri kanan saudara, kepandaian gak bisa nyelamatin saya. Tetapi Yesus yang menyelamatkan saya. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat dari ini. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa Pastor Amanda mengajarkan bahwa Yesus lebih hebat dalam karya. Tadi dia bilang para istri mintalah supaya suamimu bikin rumah kayak Salomo. 13 tahun lantainya terbuat dari emas. Saya sudah menepati itu sama Amanda. Cicilnya sampai Tuhan datang. Tetapi Yesus menyediakan yaitu yang namanya bait Allah, saudara dan saya. Tidak ada yang lebih hebat, raja segala raja inside of you. Tinggal di dalam kamu, katakan yes. Amin. Tinggal di dalam kamu, bisa kebayang gak? Kalau Pak Prabowo datang sama saudara bilang, aku mau tinggal di rumah, bisa gak? Enggak lah. Dia tinggalin, Bapak Ibu, tinggalin yang tak terbatas itu tinggal di dalam kamu. Bilang kiri kanan saudara, ada Yesus dalam kamu. Bilang sama yang baru ngomong, makanya senyum. Ada orang dari awal antri, mukanya kayak mau perang. Dari awal, Raja Penyelamatku. Mukamu itu bikin berkat lari. Coba lihat kiri kanan saudara, kasih senyum terbaik. 3, 2, ya, kasih senyum terbaik. Tadi istri saya bilang kan, udah tanggal 19, udah nyampe dong THR. Udah Pak, terbang lagi. Belum mendarat, baru ya. Bang langsung mengambil, saya berdoa THR dari surga. Emang paling gampang mancing loh. Yang ketiga, Yesus lebih hebat dari pelayannya. Bapak Ibu, mari kita kasih tepuk tangan untuk yang melayani semua pada hari ini. Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan mana mau mereka berdiri. Ada yang dari Bali khusus terbang, potong liburan. Udah habis juga sih hotelnya. Dia potong liburan terbang ke Jakarta. Ada yang dari Manado, dia potong liburan terbang ke Jakarta. Ada banyak dari orang sini yang di tengah-tengah ini kan hari terakhir kerja kan? Belum? Ya udah derita lo. Ini macet tapi datang kemari. Saya mau bilang sama saudara, mereka yang pelayanan tuh. Dandan tadi semua tuh cantik-cantik kayak pohon Natal. Mereka semua kalau bukan buat Tuhan siapa? Salomo hebat, tapi saya yakin sedikit pengikut yang mau mati buat Salomo. Tetapi Yesus kita hebat. Saya ulang lagi, Yesus kita hebat. Saya percaya banyak orang di tempat ini yang rela. Jalan jauh dikit. Capek lebih dikit. Untuk bertemu Raja di hati kita. Amin. Dan yang keempat, Bapak Ibu, mari kita masuk lebih dalam lagi yuk. Biar semangat yang khotbah, kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat. Dari tadi dibilang dahsyat, itu aja tepuk tangannya. Nggak lebih, nggak kurang. Mari kita lihat Bapak Ibu 1 Raja 10 ayat 15. Kita baca dulu. 1 Raja 10 ayat yang ke-15. 3, 2, 1. Iya, ayat 14. Oke, 3, 2 ya. Setiap menerima hampir 23.000 kilogram. Cepat-cepat bilang amin. Memang beriman sama orang gila beda tipis.
Lu punya 23.000 emas, mau taruh mana? Mau jadi kalung. Begini, Raja penyelamatku. Ada banyak orang pakai kuning. Ini pun juga kuning. Punya emas, kalau penyembahan karena emas gitu. Raja penyelamatku. Ada orang Batak saking kayanya baru jual tanah. Dia nawar, berapa buah itu? Yang jual juga orang Batak, giginya emas, 10.000. Bapak Ibu Saudara, saya tuh nggak pernah minder sama orang. Tapi belakangan ini orang kalau nanya sama saya jadwal, saya bilang, saya tanggal berapa? Nggak, bukan undang Pak Gideon, undang Pastor Amanda. Ada ibu-ibu ketemu saya, Pak, khotbah Pastor Amanda lebih bagus dari Bapak. Hati-hati loh Pak, nanti Bapak kesalib. Dalam hati gue, emang gue Yesus? Bener, lebih dari 4-5 orang ketemu saya, ibu-ibu semua. Ibu-ibu dengar baik, yang bikin Saul sama Daud berantem, ibu-ibu. Jadi tolong, jauh-jauh dari rumah tangga kami. Pastor Amanda khotbah bagus, tanya siapa yang ngajarin. Yesus lah. Masa saya? Saya bangga banget, ada beberapa orang bilang begini, kayaknya tuh Tuhan bikin Gideon diguncang. Bukan buat Gideon udah dipanggil. Buat demi Amanda. Dalam hati gue, yang dipanggil dia yang susah gue. Tapi saya mau bilang sama saudara, dengar baik perkataan saya. Bahwa Salomo, kalau saudara baca terus di zaman Salomo, Bapak Ibu jemaat, perak nggak laku perak di zaman Salomo. Tetapi Yesus kita, Alkitab katakan yang keempat, Jesus is greater in wealthy. Dia lebih hebat dalam kekayaan. Even though Salomo kaya banget. 8 tikungan, 9 puter balik. 10 belokan, kaya banget. Bersing aja, asing, rumah Pondok Indah. Kamu udah bersin sembuh. Masih bunyi terus token. Pak, boro-boro rumah Pak, level kita masih token Pak. Tapi saya mau bilang, Yesus lebih kaya. Alkitab katakan demikian. Saya nanti bisa baca 1 Raja-Raja 10, 15, 18. Betapa kayanya Salomo. Mari kita lihat Bapak Ibu. Dalam Mazmur 24 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tuhanlah. Kurang semangat, lebih semangat. 3, 2, ya. Dan dunia serta. Sekali lagi 3, 2, ya. Tuhanlah. Serta dan apa? Dunia serta yang apa? Coba colek kiri kanan saudara, bilang, hai orang kaya. Kayak kurang yakin, lebih yakin lagi, hai orang kaya. Yang di samping saudara, orang kaya yang pura-pura miskin. Betul, karena Alkitab saya bilang kita adalah ahli warisnya. Kabar baiknya, Salomo saking kayanya, pengikutnya gak dibagi. Betul gak? Saya mau tanya, benar apa tidak? Kekayaan seseorang dihitung dari berapa lamanya habis. Betul tidak? Makanya dibilang ini kekayaan bisa nggak habis sampai 7 turunan. Bicara saking kayanya. Kalau saya puji Tuhan, harta saya nggak akan habis sampai 10 turunan. Salibnya miring dikit. Tetapi Yesus, Alkitab saya katakan, mari kita buka ayatnya. Roma 8 ayatnya yang ke-17. Kalau ada hal yang paling saya syukuri selama 2 tahun belakangan ini, Tuhan membangkitkan istri saya, Pastor Amanda. Tuhan berikan karunia. Dia belajar sendiri. Dulu awal-awal khotbah dia tanya pendapat saya. Sekarang gak pernah nanya. Beneran. Gak pernah. Sampai saya bilang, kok kamu gak pernah nanya lagi? Kan kita masing-masing panggilan beda. Saya bilang, sosok dipanggil ini lontong. Kemarin saya nemenin dia pelayanan ke Cirebon. Saya bawain dia Alkitab. Dia naik mimbar, saya duduk di belakang.
Bener gak bohong, istri saya saksinya. Dia naik ke mimbar sambut firman Tuhan. Hampir saya mau naik. Dia tahan. Bukan bagianmu. Bagianku. Dia naik khotbah. Saya duduk di bawah ngeliatin aja. Betul bapak-bapak? Saya bilang gaya loh. Dia khotbah. Biasa kalau khotbah dia nanya, sayang tarik dah mana? Sekarang dia tarik sendiri. Selesai khotbah dia turun, orang salamin dia. Saya terhina, gak ada yang nyalamin saya. Cobaan juga buat saya itu. Kami makan bareng, biasanya semua lihat saya, lihat ke dia terus. Gimana bu? Saya bilang, ini gue juga pendeta loh. Ada gue khotbah deh, gue khotbah. Gue lebih baik dari dia, ayo. Tapi itulah dia. Kalau ada ucapan syukur saya banyak hal. Tapi salah satunya adalah melihat seseorang, itu istri saya dibangkitkan Tuhan. Ini bukan promosi. Tapi saya bisa melihat dia bertanggung jawab sama khotbah, firman yang disampaikan. Kadang-kadang dia nyiapin khotbah, saya ngurus kedua orang anak. Saya pernah bilang sama dia malam-malam, aku kangen waktu kamu belum khotbah. Iya, kenapa kan? Kalau pulang tuh disambut, sayang capek ya. Sekarang kok gak pernah nyambut, kan sama-sama capek. Itu urusan rumah tangga kan, mari kita lanjut. Roma 8 ayat yang ke-17. Tapi kita udah janji kalau suatu hari keluarga dan pelayanan, tinggalin pelayanan. Kok ya itu? Keluarga nomor 1, iya dong. Iya dong, makanya kami pelayanan kemarin saya ke luar kota, dia gak ikut, dia di rumah. Pokoknya dia pilih yang tempatnya kurang enak, dia gak ikut. Enggak. Roma 8 ayat yang ke-17 kita baca sama-sama. Yuk 3, 2, ya dan... Maksudnya orang-orang yang apa? Yang akan menerima bersama-sama dengan, yaitu jika kita apa? Bersama-sama dengan dia supaya kita juga apa? Dipermuliakan bersama-sama dengan, sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus. Kurang semangat, di dalam Yesus. Saya orang yang diberkati. Sekali lagi, di dalam Yesus. Saya orang yang diberkati. Angkat tanganmu sama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Aku percaya masuk tahun yang baru 2026. Aku gak minta-minta. Aku gak utang-utang. Aku gak kekurangan. Aku percaya Yesus yang aku sembah, Allah yang kaya dan mengasihi aku. Aku berkelimpahan dalam anugerah, dalam berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan. Kita tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Bapak Ibu, orang kaya itu kelihatan dari sikapnya, dari mentalnya, dari gaya hidupnya. Itu orang kaya. Orang kaya kalau kemana-mana gayanya gak lebay. Orang kaya baru yang lebay. OKB, tahu kan? OKB, orang kaya B. Orang kaya baru, orang kaya old money. Santai. Kayak di pantai. Cool. Kamu boleh punya harta banyak, tapi kalau hatimu masih miskin, susah. Pernah ketemu temen gak? Kayaan dia. Tapi kalau makan minta kita yang bayar. Hanya di Indonesia ulang tahun minta traktir. Ada juga di Indonesia ada pajak jadian. Teman kita baru, lu jadian loh. Pajak dong. Cuman di Indonesia PJ, pajak jadian. Hanya di Indonesia sepatu baru wajib diinjek. Sepatu baru nih, injek nih. Hanya di Indonesia kalau temen jualan. Kan gue temen, kasih diskon dong. Kasih yang gede dong. Makanya di Indonesia kalau jualan gak mau kenal saudara. Ahli waris. Saya ngomong sama rohmu. Ahli waris. Pada prinsipnya kamu gak kekurangan. Sebelum kejadian di alam nyata, dengar baik perkataan saya. Semua dimulai dari sini dulu. Sini. Survei bilang gini. Kasih orang mohon maaf, mental miskin
duit. Berapa bulan miskin lagi dia. Karena bukan soal uangnya, tapi apa? Mindsetnya, mentalnya. Tapi kasih orang yang mentalnya kaya, mindsetnya kaya. Walaupun dia sempat jatuh, berapa bulan kemudian dia bangkit lagi. Bisa ngerti maksud saya? Saya berdoa jemaat kerinduanku Santa Lima Lantan menyaksikan saya streaming. Bahkan jemaat yang hari ini datang karena kebetulan diajak teman. Atau bahkan mungkin yang hari ini datang karena luar merah banget nih macet. Ada gereja tuh. Aku gereja deh. Bahkan yang datang hari ini sekedar untuk melihat rame gak Gideon. Saya berdoa. Mental kamu tuh bukan mental miskin. Amin. Bukan mental apa? Miskin. Ahli waris. Ahli waris. Yang kelima Bapak Ibu mari kita cepat. Jesus is greater in a word. Worthy. Dalam keagungan. Dia bukan saja mulia. Salomo saking mulianya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab mengatakan tidak pernah ada raja lebih hebat dari Salomo. Tata Salomo Bapak Ibu Alkitab membilang terbuat dari emas murni tatanya. Bahkan ada gading. Bukan Martin. Tapi ada gading itu yang sangat indah di tatanya. Ratu Sheba ketika lihat tatanya Salomo dia gini kayak wow. Tapi saya percaya ada tata yang jauh lebih indah dari dunia tawarkan. Dan tata itu menjadi pengejaran bagi setiap kita. Suatu hari kelak kita akan masuk berjumpa muka dengan muka. Dan kita melihat anak domba Allah duduk di tatanya. Dan kita akan berlutut dan berkata, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Suatu hari kelak doa saya, jemaat yang hadir hari ini, kau dan keluargamu. Mata kita akan melihat tata anak domba Allah. Suatu hari kelak saya berdoa, kita bilang para tua-tua ambil mahkotanya dilemparin. Layak. 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 Doa saya. Kematian tidak membuat kita gentar. Amin. Doa saya kita semua nanti. Lantai 5 lantaran yang streaming. Kita akan melihat tata anak domba Allah. Semua. Tadi saya nonton sama anak saya. Ada rumah di California harganya $100 juta. California, gini bilang, Papa keren banget, beli dong. Saya bilang nanti. Kapan belinya? Nanti ketika lo sadar. Bagi Gene, papanya itu kaya banget. Beneran. Kami pernah jalan di Pacific Place lewat showroom Lamborghini. Yang sebelah kanan itu. Papa Lamborghini, kita beli 3 ya. Buat papa hijau, buat mama merah, buat Gene kuning. Ayo masuk, lu aja. Gue awasin dari luar. Ada beberapa tempat yang kita tahu masuk hanya menyiksa diri. Kita bisa pura-pura kaya. Berapa? Tapi jiwa kita udah gentar. Gini masuk, Papa Lamborghini keren banget. Papa ayo masuk. Saya pura-pura nelpon, padahal gak ada yang nelpon. Ya.
lagi gini, saya kayaknya minta ampun. Tadi lihat, waduh papa, rumah 100 miliar. Dia nonton Mr. Beast. Keren banget papa. Papa, beli dong. Ya nanti. Tapi doa saya juga gini, mengerti pemahaman ini. Kenapa kamu kalau lihat sunset di pagi hari, lihat sunrise di pagi hari? Sunset. Ya memang manusia gak lepas dari kesalahan. Kenapa sih salah dikit ketukar biasa lah. Saya sakit hati loh. Kenapa saudara kalau lihat sunrise di pagi hari puas? Sunset di sore hari. Kenapa kamu kalau lihat gunung yang indah, debur laut kamu gini nih. Keren. Kenapa kalau kita lihat pelangi, kita bilang kayak wow. Kenapa kalau kamu lihat cewek cantik, cowok ganteng kayak wow. Siapa yang nyiptain itu? Kalau kamu lihat warna-warna di dunia, kamu lihat kupu-kupu terbang. Di tengah rumput yang hijau. Kupu-kupu warna-warni, burung berkicau. Kita dengar yang namanya semilir angin. Kita lihat rumput bergoyang-goyang. Ini lagi tidur nih. Kita lihat mulai matahari mulai kemerah-merahan karena mulai turun. Terus kamu duduk diam dan kamu kayak freeze gitu kayak. Wow. Siapa yang ciptain? Tuhan. Ingat, pengejaran kita bukan tata manusia. Sementara. Pengejaran kita melihat Raja segala raja. Duduk di tatanya. Saya ulang lagi, duduk di tatanya. Yang keenam, Yesus lebih hebat. In greater in wonder, kekaguman. Tadi saya sedikit bahas lebih cepat di poin kelima ke-6. Dan yang ketujuh yang terakhir, Yesus greater in worship and sacrifice, dalam ibadah dan korban. Salomo mempersembahkan korban setiap hari 22.000 lembu, 120.000 domba. Every day, setiap hari. 22.000 lembu, 120.000 domba. Can you imagine? Setiap hari. Kalau terjemahan aslinya bilang ini holocaust, yaitu apa? Pembantaian setiap hari. 120.000 domba, mati. 22.000 domba. Tetapi Bapak Ibu, tidak dapat menghapus dosa kita. Amin. Tetapi Yesus sekali untuk selama-lamanya, darahnya menebus dan menyelamatkan kita semua. That's why temanya adalah Savior King. Masalah paling utama manusia bukan ekonomi, bahkan bukan kanker. Masalah utama kita adalah dosa. Seorang hamba Tuhan pernah bilang demikian dalam khotbah, izinkan saya mengquote perkataannya. Sebuah masalah dianggap begitu berat, begitu besar, tergantung dari siapa yang turun ngadepin masalah itu. Kalau cuma masalah panu, maka yang turun gak perlu dokter spesialis. Kalau kita pergi ke IGD dan kita bilang, ini masalah darurat nih. Sakit apa? Panu. Apa kata dokter IGD? Otak lu yang darurat. Betul gak? Tapi kalau kanker, maka yang turun minimal 3 spesialis. Saking parahnya, karena berakibat kematian. Kalau masalah dosa kita enggak emergency, enggak darurat, enggak perlu Yesus. Kalau cuma mengubah air menjadi anggur, muridnya Musa lebih hebat. Dia membuat sungai penuh dengan darah. Kalau cuma membangkitkan orang mati, Elia membangkitkan lebih banyak. Bahkan Smith Wigglesworth, Alkitab bilang kesaksian baca bukunya 26 orang mati dibangkitkan oleh Smith Wigglesworth.
Kalau cuma membuat orang miskin jadi orang kaya, Elisa melakukan lebih hebat dari Yesus. Tapi kenapa Yesus harus turun ke dunia? Kenapa kita menyebut dirinya sebagai the Savior, King, Raja yang menyelamatkan? Karena saking urgensinya masalah kita, saking daruratnya masalah kita, saking kita nggak bisa lakukan apa-apa. Dosa telah mengikat kita. Yang baik ingin kulakukan, yang jahat kuperbuat. Aku nggak pengen aneh-aneh tapi jatuh lagi. Aku nggak pengen nipu tapi nipu lagi. Aku gak pengen nampar istri tapi nampar istri lagi. Aku gak pengen khawatir tapi khawatir. Kita diikat, diperbudak oleh dosa. Tapi karena saking sayangnya Tuhan sama kita, the Savior King turun ke dunia. Mati. Kalau ada orang Kristen yang malu Tuhannya jadi manusia, bodoh kamu. Justru itu kekuatan Kristen. Itu kekuatan Kristen. Bodoh kamu, kok Tuhan jadi manusia? Bilang sama dia, Tuhan lo mau gak? Kalau dia Tuhan, kalau dia ada, kalau dia bukan dongeng. Apa sih kekuatan Kristen? Apa sih kekuatan kekristen? Apa sih kekuatan Yesus? Dia bukan duduk sebagai pelatih yang dari luar. Ayo bisa! Ayo bisa, ayo semangat. No. Dia gak main dari jauh. Dia datang, masuk ke lapangan. Di lapangan habis. Dialah pemenang kita. Maka kitab Zefanya bilang, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai pahlawan. Memberikan kemenangan. Amin. Saya berdoa, Savior King. Khotbah ini boleh menolong saudara. Khotbah ini boleh membantu saudara. Dia lebih besar dari Salomo. Dia lebih besar dari semua orang yang pernah ada di muka bumi. Selamat mempersiapkan Natal. Yang punya surga. Crazy in love with you. Tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Kita bawa penyembahan kita.